Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Herenimus Haryanto, NIM 2210417585, kelas M1, Makul atau mata kuliah Manajemen Operasional. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban UTS mata kuliah tersebut. Soal yang pertama, ada beberapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi. Jelaskan. Jawaban nomor 1. Yang pertama, OM atau operasi manajemen merupakan salah satu dari 3 fungsi utama dalam organisasi apapun dan secara integral terkait dengan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan atau menjual, membiayai atau memperhitungkan, dan menghasilkan atau mengoperasikan, serta penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas OM berfungsi. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana orang mengorganisasikan diri mereka sendiri bagi perusahaan yang berproduktif. Yang kedua, kita mempelajari OM karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Fungsi produksi merupakan segmen dari masyarakat yang menciptakan produk dan jasa yang kita gunakan. Poin yang ketiga, kita mempelajari OM untuk memahami apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Terlepas dari pekerjaan Anda dalam sebuah organisasi, Anda bisa memiliki kinerja yang lebih baik jika Anda memahami apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Selain itu, memahami OM akan membantu dalam menjelajahi beragam kesempatan karir yang menarik di dalam bidang ini. Poin yang keempat, kita mempelajari OM karena sebuah bagian yang mahal dalam sebuah organisasi. Sebuah presentasi yang besar dari permasukan dari perkembangan perusahaan dihabiskan pada fungsi OM. Bahkan OM memberikan kesempatan yang besar pada organisasi untuk meningkatkan profitabilitas dan memperluas jasa yang diberikan kepada masyarakat. Berikutnya soal yang kedua, mengukur produktivitas sangat penting di dalam manajemen operasi. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Jawaban nomor 2. Cara meningkatkan produktivitas dengan cara physical productivity. Pengukuran produktivitas secara kuantitatif dengan unit pengukuran dapat berupa ukuran atau size, panjang, jumlah unit, berat, waktu, dan sumber daya manusia. Value physical productivity dengan menggunakan nilai uang sebagai tolak ukur sehingga tingkat produktivitas dikonversi dalam bentuk rupiah. Poin yang kedua, cara meningkatkan produktivitas. Yang pertama, membuat daftar pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan area kerja dengan baik. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang bisa mengganggu fokus. Yang keempat, mendengarkan musik favorit. Yang kelima, mengkonsumsi kopi. Yang keenam, melakukan power nap. Berikutnya soal yang ketiga, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Jawaban nomor 3. Tantangan baru dalam manajemen operasi. Yang pertama, fokus global. Peranan yang cepat dalam bidang komunikasi dan transportasi dalam memicu adanya perang global. Yang B, rekanan rantai pasokan, siklus hidup produk yang lebih pendek, pelanggan yang menuntut dalam perubahan yang cepat dalam teknologi bahan baku, serta proses memerlukan rekanan rantai pasokan agar sejalan dengan kebutuhan dari penggunaan akhir. Poin yang C, keberlangsungan.
usaha manajer operasi yang terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas berkaitan dengan pendesainan produk dan proses yang secara teknologi dapat dipertahankan. Poin yang D, mengembangkan produk yang cepat. Teknologi yang dikombinasikan dengan komunikasi internasional yang cepat mengenai berita, hiburan, dan gaya hidup secara dramatis mengurangi rentang waktu hidup dari suatu produk. Poin yang E, kinerja tepat waktu. Persediaan di sepanjang rantai pasokan memerlukan sumber daya finansial, mengembangkan masalah kualitas, dan membatasi respon terhadap siklus hidup produk yang pendek. Kekuatan-kekuatan ini mendorong manajer operasional untuk bekerja dengan rantai pasokan. Poin yang F, karyawan yang diberdayakan. Ledakan pengetahuan dan tempat kerja yang lebih teknis selalu dikombinasikan untuk memperoleh kompetensi yang lebih dalam tempat kerja. Berikutnya soal yang keempat, dalam berbisnis harus menentukan keunggulan kompetitif. Bagaimana mencapai strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jelaskan. Jawaban nomor 4, ada 3 strategi yang memberi peluang bagi para manajer operasional untuk meraih keunggulan kompetitif melalui operasi, antara lain bersaing pada perbedaan diferensial, bersaing pada bidang leadership, dan bersaing pada respon cepat atau rapid respon. Berikut soal yang kelima. Dalam persaingan berdasarkan waktu produk perkembangan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Jawaban nomor 5. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, percobaan. Yang keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Yang kelima, penawaran raket. Yang keenam, link produk baru. Yang ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Yang kedelapan, target pasar baru. Berikutnya soal yang keenam. Dalam bisnis pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara-cara kualitas meningkatkan keuntungan. Jawaban nomor 6. Yang pertama, menambahkan produk atau layanan. Yang kedua, meningkatkan penjualan atau omset perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Yang keempat, mencari konsumen baru. Yang kelima, menjual produk dalam jumlah besar. Yang keenam, mengurangi biaya operasional. Berikutnya soal nomor 7. Di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Yang pertama, fokus proses. Fokus proses merupakan sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi. Poin yang kedua, fokus repetitif merupakan proses produksi yang berorientasi pada produk dengan menggunakan modul atau bagian atau komponen yang dipersiapkan sebelumnya, yang seiring dalam proses yang berkelanjutan. Poin yang ketiga, fokus produk merupakan proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah. Proses ini disebut juga proses continuous sebab mempunyai lintasan produksi yang panjang dan kontinu. Yang keempat, fokus kustomisasi massal merupakan pembuatan produk
dan jasa yang dapat memenuhi kinerja pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Contohnya, yang pertama fokus proses. Contohnya, strategi ini memberikan sebuah tingkat yang lebih tinggi dalam hal fleksibilitas produk karena produk yang berpindah di antara proses khusus. Contoh yang kedua, fokus repetitif. Contohnya secara luas hampir di seluruh perakitan mobil dan peralatan rumah tangga dan memiliki lebih banyak struktur, tetapi pada akhirnya kurangnya fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas berfokus pada proses. Contoh yang ketiga, fokus produk. Contohnya produk yang dibuat melalui proses berkelanjutan seperti gelas, kertas, lembar seng, bohlam, bir, dan keripik kentang. Contoh yang keempat, fokus kustomisasi massal. Contohnya memerlukan sebuah sistem dengan volume yang tinggi di mana produk dibuat berdasarkan pesanan. Berarti memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan, bukan berdasarkan pemahaman. Berikutnya soal yang ke-8 atau yang terakhir. Poin yang pertama, apa topik yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut? Poin yang kedua, siapa pembicara dalam video tersebut? Poin yang ketiga, jelaskan isi video tersebut secara terinci. Poin yang keempat, manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut. Dan poin yang kelima atau yang terakhir, apa yang sudah dipelajari dari video tersebut. Jawabannya, untuk poin yang pertama, topik yang dibicarakan adalah tentang pengertian manajemen operasi. Poin yang kedua, pembicara dalam video tersebut ada Iqbal Satya Negara dengan gelar SE MSI. Jawaban poin yang ketiga, pengertian manajemen operasional adalah suatu aktivitas untuk memperoleh nilai tambahan produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi diharapkan menghasilkan nilai tambahan dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jawaban poin yang keempat, manfaat yang diperoleh dari video tersebut meningkatkan pengetahuan tentang manajemen operasi, di mana di dalam penjelasan materi terdapat tentang menentukan nilai tambah, menjelaskan juga tentang proses konversi yang terdiri dari manajemen input dan output. Aspek berikutnya mengetahui tentang material yang terdiri dari material pokok atau bahan baku dan material pembantu. Poin yang kelima atau yang terakhir untuk jawabannya, apa yang dipelajari dari video tersebut. Dimana setelah menonton video tersebut, pemahaman tentang cara mendapatkan nilai tambahan dari suatu penjualan agar nilai suatu penjualan naik berdasarkan tempat atau gudang di mana kita akan menampung barang tersebut. Contohnya, petani padi, jika mereka menjual padi tersebut di daerah tempat mereka menanamnya sendiri, maka harga yang akan ditetapkan akan lebih murah. Sedangkan jika beras tersebut dijual di kota lain, harga jual beras tersebut akan lebih naik. Baik, sekian jawaban dari soal-soal UTS Makul Manajemen Operasi.
Selamat malam, terima kasih.